muslimin sidang Jumat yang berbahagia, akhir-akhir tahun ini, akhir-akhir tahun Masehi ini, kita akan sering mendengar ucapan Selamat Natal atau Merry Christmas terdengung dan tercatat di berbagai macam iklan-iklan atau tulisan-tulisan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Ucapan Selamat Natal. Dan sebagian kaum muslimin melihat itu bahwa dari perkara yang bagian atau perkara yang lumrah-lumrah saja atau sah-sah saja untuk mengucapkannya atau ikut tergabung di dalam acaranya. Padahal hakikatnya bagi seorang mukmin itu akan menjadi perkara besar ketika seorang muslim yang mengucapkan itu. Itu akan menjadi perkara besar untuk keimanannya ketika seorang muslim mengucapkan itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kenapa? Karena dari semenjak diturunkannya agama Islam ini kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mewanti-wanti dari awal dan telah menegaskan dari awal bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah di muka bumi ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan itu terdapat di dalam surat yang senantiasa kita baca, dan bahkan sebagian kita baca di tiap-tiap acara karena kita berkeyakinan memiliki karamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul huwallahu ahad. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa, tunggal dan ditunggalkan. Tidak diberikan berbagai macam bentuk ibadah atau pengabdian kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ahad yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat memohon pertolongan, satu-satunya sebagai tempat memohon pertolongan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu pun dan satu pun apapun itu. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka ketika seorang muslim mengatakan Selamat Natal, memberikan pengucapan selamat kepada upacara Nasara ini, maka itu akan memberikan konsekuensi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak, bahwa ada sesembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diberikan peribadatan kepadanya, wa huwa batil, dan ini adalah merupakan keyakinan batil. Orang-orang dahulu wa qalu takhadar rahman walada, mereka berkata bahwasanya Allah yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian datang dengan perkataan yang paling buruk di muka bumi. Takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda, yang hampir-hampir dengan ucapan tersebut langit itu menjadi terpecah, bumi itu menjadi terbelah, gunung-gunung itu menjadi runtuh karena ucapan tersebut. Yang mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak, wala yang bagi lirrahmani an yattakhidha walada, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengambil seorang anak pun untuk menjadi anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memperanakkan seorang Tuhan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, in kullu man fis samawati wal ard illa atiyar rahmani abda. Semua ada makhluk di bumi ini, kecuali semua akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi seorang hamba. Musa alaihi salam akan datang menjadi seorang hamba, Isa alaihi salam akan datang menjadi seorang hamba, hatta sayyiduna Rasulullah akan datang ke hadapan Allah menjadi seorang hamba. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itu dari satu sisi. Maka seorang muslim hendaknya memahami alasan-alasan berikut, alasan dia untuk haram mengucapkan kalimat tersebut, dan bagian dari dosa besar. Pertama, mengucapkan Selamat Natal atau pengucapan selamat kepada hari raya non-Islam, dan khususnya Merry Christmas, ini merupakan bentuk kebid'ahan di dalam agama Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, dari semenjak beliau diutus, beliau bersosial dengan banyak agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bernegara, memimpin negara umat Islam, tetapi tidak dinukil sekalipun untuk Rasulullah mendatangi acara-acara tersebut
dan tidak dinukil dari Sayyiduna untuk mengucapkan selamat kepada acara-acara tersebut. Maka siapa yang kita ikuti dalam masalah ini? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Siapa yang mengada-adakan perkara di atas agama kami ini yang bukan dari tuntunan kami, fahuwa rad, maka dia tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian seorang muslim tidak menghususkan satu hari untuk dia berbahagia, untuk dia bergembira, untuk dia bersuka cita, kecuali di situ disebutkan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian kedua, bahwa seorang muslim tidak diperkenankan untuk berhari raya kecuali pada 2 hari raya yang sudah ditetapkan oleh Islam dan di dalam syariat ini oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i yang sanadnya bersambung ke sampai Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Madinah, orang-orang jahiliyah itu memiliki 2 hari raya yang mereka itu bermain-main di dalamnya, mereka itu bersunda gurau dan bergembira di dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seluruh kaum muslimin, "Laqad abdalakumullahu yawman khairan minhuma." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik dari 2 hari raya mereka. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka ini sikap dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru dari para ulama dunia, para sahabat Rasulullah, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan juga sekaligus sebagai pemimpin negara Islam pada waktu itu. Dan inilah sikap dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga teritorial akidah umat Islam. Mana yang boleh untuk dia ucapkan, mana yang boleh untuk dia lakukan, dan mana untuk tidak boleh untuk diucapkan dan dilakukan. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggariskan itu, dan kita berjalan di atas nilai-nilai itu, dan kaki ini tidak akan pernah saya angkat kecuali apa yang sudah diangkat oleh Sayyidina. Begitulah seharusnya sikap seorang muslim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan 2 hari raya tersebut agar dia tidak menyerupai 2 hari raya umat Islam. Kemudian ketiga, di dalam perayaan, tentunya perayaan-perayaan non-Islam mengandung berbagai macam bentuk-bentuk kemungkaran, dan khususnya mungkin di dalam perayaan Natal ada sanjungan-sanjungan yang berlebihan yang diberikan kepada Isa alaihissalam, dan itu Sayyidina Rasulullah melarang itu. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam." Kalian wahai umat Islam, jangan berlebihan mengkultuskan diriku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa ibn Maryam. Wa ana abdun, aku ini adalah seorang hamba, faqulu abdullahi wa rasuluh, maka panggillah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan ini keyakinan umat Islam. Maka Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang saya isyaratkan di awal tadi, "Man syahida," siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Isa adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, kun fayakun, maka jadilah Isa, wa ruhum minhu, dan ruh yang Allah tiupkan kepada rahimnya Maryam alaihissalam, wal jannata haq, dia meyakini surga itu benar, wan nar haq, meyakini neraka itu benar, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, dia akan masuk surga seberapapun amalannya. Ya ilahi, ini merupakan kunci-kunci surga. Maka jangan sampai kita membatalkan hanya karena sebab ketidaktahuan kita. Kemudian sebab selanjutnya diharamkannya untuk pengucapan atau untuk ikut merayakannya. Di dalam ikut merayakannya adalah tasyabbuh bihim, yaitu menyerupai dari acara-acara mereka. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk dalam kaum tersebut. Maka Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma ketika melihat penduduk Madinah ikut dari upacara-upacara perayaan non-Islam pada waktu tersebut yang kita sebut dengan Nairus dan Mihrajan. Nairus merupakan perayaan tahun baru di tanggal 1 bulan Januari yang oleh para pemimpin atau seorang pemimpin tokoh Romawi pada waktu
tersebut yang disebut dengan nama Julius, kaisar mereka, yang menetapkan 1 Januari untuk sebagai persembahan kepada Tuhan mereka namanya Janus. Maka Januari adalah nama yang diambil dari kata Janus, yang merupakan dewa mereka yang memiliki 2 wajah. Satu wajahnya menghadap ke masa depan, sementara di belakangnya menghadap ke masa lalu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bukan tidak pernah terjadi. Politik serta negara dan umat Islam pada waktu itu dikocokkan oleh berbagai macam upacara-upacara berikut, dan tokoh-tokoh munafik yang mengajak umat Islam dengan berbagai macam alasan-alasan berikut, yang padahal kita tetap menghormati dan kita tetap memberikan ruang-ruang, tetapi itu tidak kebablasan di dalam menghormatinya sampai ikut-ikutan bergembira di dalam upacara mereka. Maka Abdullah bin Umar berkata, Man bana fil a'ajim, siapa yang membangun negara-negara orang kafir, wa sana'a nairuzahum wa mihrajanahum wa tashabbaha bihim, dan ikut merayakan upacara Nairuz, ikut merayakan upacara Mihrajan, menyerupai mereka, wa huwa yamut kadzalik, dan sampai mereka mati seperti itu. Maka apa kata Abdullah bin Amr, sahabat Sayyidina Rasulullah, apa kata beliau? Yuhsyaru yaumal qiyamati ma'ahum, mereka akan dibangkitkan bersama mereka, tidak akan dibangkitkan bersama kaum muslimin. Maka kaum muslimin sidang Jumat berbahagia, hendaknya kita perhatikan poin-poin berikut nasihat dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini tidak keluar dari ucapan saya, padahal ini sabda Rasulullah dan merupakan didikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang senantiasa kita lihat. Mendekat lagi tahun baru, di mana kondom-kondom itu akan berserakan di pantai-pantai, ketika anak-anak muda membeli dengan bebas. Dan tentu bagi anak SMA yang beli kondom, apa untuk masuk beli kondom kalau bukan untuk berzina bersama teman kelasnya? Ketika anak kampus untuk berzina bersama teman kampusnya. La ilaha illallah. Ketika KB banyak dibeli di tahun-tahun baru, perzinahan merajalela di mana-mana. Maka kita sapa kepada para bapak-bapak kaum muslimin, di mana sikap marah kalian ketika anak perempuan kalian digerayangi oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab hanya di malam tahun baru? Mana rasa marah bagi orang tua, ibu orang tua, ketika melihat anak putrinya dijemput oleh laki-laki dan digerayangi keperawanannya, dipecah dan dikoyak perawanannya hanya pada 1 malam? Dan itu kaum muslimin bergembira dengan itu, dan itu kaum muslimin senang dengan itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, padahal Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina itu, sesungguhnya perzinahan itu adalah seburuk-buruknya jalan. Juga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man zana wa syaribal khamra naza'a Allahu min imanihi. Siapa yang berzina dan minum khamar, maka Allah akan mencabut keimanan darinya. Kama yakhla'ur rajulul qamsa min, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut keimanannya sebagaimana seseorang itu mencabut pakaiannya dari arah kepalanya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man zana, atau siapa yang berzina, ar-rajulu, seseorang berzina, Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut keimanannya, dan dia tidak akan tertinggal keimanannya bagaikan gelap di atas kepalanya, dan Allah akan mengembalikan keimanan itu kalau dia berhenti dari perzinahan. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, dan itu yang kita saksikan setiap tahun baru, dan itu yang kita saksikan dari upacara-upacara tersebut, kerusakan moral yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Dan kita sebagai orang tua, dan kita sebagai kakak atau abang mana yang rela ketika adiknya dikoyak, dipecah, dirusak keperawanannya hanya pada malam tersebut? Masalahnya kita hidup di tengah-tengah generasi yang tidak bangga dengan keislamannya, generasi yang tidak bangga dengan nilai-nilai keislamannya, lebih bangga dengan budaya orang kafir barat, tidak bangga dengan cara berpakaiannya, berpakaiannya sebagai seorang muslim dan muslimah, lebih bangga dengan cara berpakaian orang-orang kafir barat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dan alasan berikutnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya ialah karena ketika seorang muslim merayakan 2 hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka tujuan kita merayakan hari raya tersebut adalah untuk bergembira, bersenang di dalamnya, karena kita selesai dari melaksanakan ibadah,
Ketika Idul Fitri kita selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ketika Idul Adha kita selesai dari melaksanakan haji di Baitullahil Haram. Dan itu ibadah itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada di acara-acara tersebut. Di mana acara tersebut diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sementara dua hari raya umat Islam itu hanya diberikan kepada zat yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha illallah, maka tidak ada Tuhan yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berjalan di atas ini, maka seluruh kaum muslimin, saudara-saudara saya, bapak-bapak saya yang hadir, dan anak-anak saya dan adik-adik saya yang hadir mendengarkan khutbah ini, dan seluruh kaum muslimin, maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayah dan bimbingan kepada kita, dan kita tidak diwafatkan kecuali diwafatkan di atas Islam, kecuali diwafatkan di atas din agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan ketabahan dan kesabaran untuk berjalan di atas jalan sunnahnya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والأصحاب وعلى الأتباع الذين يحسنون في الإتباع وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الإشهاد. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Dan satu terakhir untuk kita ingatkan sesama Islam, garis-garis yang sudah digariskan oleh Sayyidina Rasulullah dan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mempertahankan prinsip, bukan arti kita tidak bisa memberikan penghormatan kepada agama orang lain. Dan itulah yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak kuah ketika kita menanak nasi atau ketika kita menanak lauk, dan hendaknya diberikan kepada tetangga kita. Dan saat itu ada seorang sahabat Rasulullah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ingat kepada tetangganya, dan tetangganya itu ahlul kitab. Tetangganya itu non muslim. Tetapi Rasulullah ingatkan sampai sekali, Rasulullah ingatkan dua kali, Rasulullah ingatkan tiga kali, sampai sahabat itu mengatakan, sampai aku menyangka bahwasanya antara saya dan dia itu akan saling mewarisi. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk berbuat baik sesama umat manusia. Tetapi demikian ada standar, ada pondasi-pondasi, dan ada hukum-hukum yang tidak boleh dilanggar, serta ada batasan-batasan di dalam agama kita, agama Islam. Sebagaimana itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika ikut bersama di dalam acara-upacara perayaan mereka, maka ini bisa mendatangkan cinta, bisa mendatangkan ridha, atau ikut dalam budaya dan serta tradisi mereka yang di dalamnya terdapat hal-hal spesifik yang menjadi identitas mereka, yang mereka itu dikenal dengan agama mereka, maka seorang muslim tidak boleh menampakkan di situ. Dan jangan sampai mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah benar, karena seorang muslim itu menahan diri dari melakukannya untuk mengirim sinyal bahwa apa yang mereka lakukan itu salah di mata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali ila kalimatin sawa'i bainana wa bainahum, agar kita kembali ke satu kalimat yang dulu orang Yahudi, yang dulu orang Nasrani, dan dulu orang Islam, yang mereka hanya menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang Yahudi yang mengatakan Uzair anaknya Allah, tidak juga Nasara mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Maka umat Islam mengajak kepada satu kalimat yang itu semua akan kembali kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang hanif,
satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara. Wahai kalian orang-orang beriman, jangan kalian ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu aulia sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Sebagai pemimpin-pemimpin kalian. La tattakhiduna al-yahuda wan nasara awliya'u ba'duhum awliya'u ba'd. Karena sebagian mereka adalah pemimpin untuk sebagian mereka. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian mengambil mereka sebagai pemimpin di antara kalian, maka kalian termasuk ke dalam golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan berikan petunjuk kepada kaum yang zalim, melampaui batas, tidak mengerti tentang batasan-batasan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas taufik dan hidayah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita tidak meninggal kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Ibadallah, innallaha subhanahu wa ta'ala ya'murukum bis salati was salami ala rasulihil karim biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى